Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465 mengejutkan seluruh penonton. Prelude dan Fugue dalam G minor adalah pendahuluan lain dari The Well-Tempered Clavier, karya Bach, yang telah dimainkan Henry sebelumnya. Jordan menikmati tantangan yang adil. Karena Henry telah memainkan pendahuluan dari karya Bach, The Well-Tempered Clavier, ia akan memainkan pendahuluan dari karya yang sama juga. Dan pilihan Jordan atas pendahuluan ini pasti akan lebih menyentuh hati para tamu daripada penampilan Henry sebelumnya. Prelude ini telah ditonton puluhan juta kali di berbagai platform musik. Bahkan mereka yang tidak memainkan piano atau mendengarkan musik klasik pun biasanya mengenali alunan lagu yang familiar ini. Henry pernah mendengar tentang pendahuluan ini sebelumnya. Ia tahu bahwa kecepatan lagu ini sekitar 100 ketukan per menit. Memainkan piano tanpa berpikir dengan kecepatan secepat itu adalah mimpi yang mustahil. Ia mengira Jordan akan memainkan sesuatu yang sederhana seperti Twinkle Twinkle Little Star. Tapi karya ini, untuk memainkan karya ini secara membabi buta dengan kecepatan yang tepat, seseorang harus memiliki koordinasi tangan yang baik. Henry tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang dapat melakukannya. Jordan mendengus dingin atas provokasi Henry. Kau ingin mengakui aku sebagai gurumu. Maaf, tapi kau tidak layak. Aku tidak menerima murid yang sombong. Anda. Henry sangat marah, tetapi ia tidak terus berdebat dengannya. Bagaimanapun, Jordan sedang membual di depan banyak orang. Henry ingin melihat bagaimana ia akan memenuhi klaimnya. Tidak akan terlambat bagi Henry untuk menegur Jordan setelah dia gagal. Arena itu menjadi sunyi. Jordan meletakkan tangannya di atas tuts piano. Saat itu, Lauren masih memegangi jari-jari Jordan sambil menuntunnya, "Suamiku, ini C tengah." Oke. Jordan berpura-pura tidak bisa melihat dan dia hanya berhasil menemukan tuts piano dengan bimbingan istrinya. Kemudian, sekali waktu jarinya menekan tuts-tuts tombol. Melodi yang menenangkan mengalir dari piano. Tangan Jordan menari-nari di atas tuts piano. Kecepatannya sama dengan aslinya. Dia tidak melambat sama sekali karena kebutaannya. Selain itu, akurasinya 100%. Memang benar Henry punya bakat. Tidak hanya kemampuan melompatnya yang luar biasa, tetapi ia juga punya pendengaran yang tajam. Jadi, ia akan mampu mendeteksi jika Jordan memainkan satu not yang salah. Namun, setelah Jordan bermain selama hampir setengah menit, Henry terkejut karena ternyata dia tidak memainkan satu not pun yang salah. Bagaimana ini mungkin? Henry menatap Jordan dengan kaget. Jika seseorang memiliki anak, ia harus seperti Jordan. Ayah mertua Jordan, Stefan, tersenyum lega saat melihat penampilan tunanetra menantunya. Martin terkejut. Pelatihan macam apa yang diberikan keluarga Stelle kepadanya? Dia bisa bermain tanpa melihat lawan. Dia sangat luar biasa. Bahkan Marissa pun bingung. Apakah Jordan sekuat itu? Dia berharap menantunya akan menjadi sampah sehingga Lauren bisa menceraikannya tanpa rasa bersalah. Namun, dia pun harus mengagumi kinerja yang luar biasa. Tak perlu dikatakan, tamu-tamu lainnya pun tercengang. Satu-satunya orang yang tidak perlu terkejut adalah Lauren. Dia tahu bahwa Jordan berpura-pura buta. Meski begitu, dia juga menutup mulutnya karena terkejut. Dia menyadari bahwa Jordan sama sekali tidak melihat tuts piano. Sebaliknya, wajahnya menunjuk ke kejauhan, matanya terpejam. Dia benar-benar bermain membabi buta. Itu hanya karya Bach klasik. Jordan tidak perlu menang melawan Henry dengan tipu daya. Memainkan piano tanpa melihat. Jadi apa? Jordan bisa melakukannya dengan mudah. Suami. Melihat betapa agungnya Jordan sekarang, Lauren semakin mengaguminya. Itu adalah lagu yang sangat indah dan menyentuh. Lagu itu dapat membuat orang tenggelam dalam imajinasi mereka. Awalnya, semua orang hanya terkejut dengan kemampuan Jordan dalam bermain tanpa melihat. Namun, mereka segera melupakannya. Mereka semua tenggelam dalam dunia musik yang diciptakan Jordan. Tentu saja, mustahil bagi Jordan untuk benar-benar memainkan piano tanpa melihat sama sekali. Ia masih sesekali melirik tuts-tutsnya. Tidak seorang pun menyadari bahwa saat ini, seorang staf wanita di halaman tengah menatap Jordan dengan linglung. Ia mengenakan seragam staf berupa congsam dengan air mata mengalir di wajahnya. Staf wanita ini memiliki penampilan yang menakjubkan. Dia memiliki tubuh yang indah dan sangat berlekuk. Mengenakan congsam itu, dia tampak seperti wanita kelas atas. Matanya baik-baik saja, dia tidak buta. Wanita itu tersenyum bahagia sementara air mata mengalir di wajahnya. Pertunjukan piano berakhir dan tepuk tangan meriah pun terdengar. Tepuk tangan itu 10 kali lebih keras daripada tepuk tangan untuk penampilan Henry sebelumnya. Menakjubkan. Saya belum pernah melihat orang buta bermain sebaik ini seumur hidup saya. Kemampuannya bermain piano mungkin sudah mencapai puncaknya. Tuan Howitzer, menantu laki-laki Anda adalah seorang jenius. Martin tertawa. Kau terlalu baik. Henry merasa sangat malu.
Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang buta. Sambil berjalan santai ke arah piano, Henry bertanya, Jordan, apakah kamu berpura-pura buta? Apakah kamu mencoba menipu semua orang dan membuat mereka berpikir bahwa kamu bisa bermain tanpa melihat? Chaiden menatap Jordan dengan saksama saat mendengar itu. Jordan menjawab dengan tenang, kau curiga aku berpura-pura? Itu mudah. Aku akan melepas kacamata hitamku dan menutupi mataku dengan sesuatu yang lain. Aku akan memainkan lagu itu lagi. Jika aku masih bisa memainkannya, kau harus membungkuk padaku 10 kali dan memanggilku kakek. Bagaimana? Henry tidak berani mengambil risiko ini karena ia melihat Jordan tidak melihat tuts piano hampir sepanjang waktu ketika bermain. Hahaha, Henry tertawa terbahak-bahak. Aku akui kau bisa bermain piano lebih baik dariku, tapi sekali lagi, aku tidak pernah menganggap diriku hebat dalam bermain piano. Aku serba bisa, bukan spesialis. Jordan berkata, hari ini aku akan memberimu pelajaran, dasar pemain serba bisa. Kau baru saja melakukan slam dunk, kan? Aku juga akan melakukan slam dunk. Semua orang tercengang. Apa? Menantu keluarga Howard akan melakukan slam dunk? Apakah saya salah dengar? Seorang tunanetra yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, namun dia ingin melompat dan melakukan slam dunk. Henry juga terkejut. Blind slam dunk. Sebenarnya bagi orang yang mengenal basket, slam dunk seperti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kompetisi slam dunk All-Star Game 1991, DeBron melakukan slam dunk sambil menutup matanya dengan satu tangan. Dengan itu, DeBron mengalahkan Shawn Kemp dan memenangkan gelar juara. Tidak mungkin, dia jelas bukan DeBron. Bahkan DeBron hanya mulai menutup matanya saat berada di udara. Dia mampu melihat ring basket hingga saat itu. Jordan tidak bisa melihat apapun sekarang. Dia bahkan tidak tahu di mana ring basket itu. Bagaimana dia bisa melakukan slam dunk? Kerumunan pun bersorak. Martin berdiri dan berkata kepada keluarga Howard. Jika Jordan dapat melakukan slam dunk tanpa melihat, saya tidak ingin mendengar siapapun memanggilnya sampah lagi. Kata-katanya jelas ditujukan kepada Marissa. Dia selalu percaya bahwa Jordan buta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Jordan bisa melakukan slam dunk sekarang, itu akan sama saja dengan menamparkan wajah ibu mertuanya.